A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima nafa wal intifa wal muzakarata wa tazkirah wal ifadah wal istifadah wal hasa'at tamasuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ilal huda wa dilalati alal khair itira wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Subhanahu wa ta'ala rabbi zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kemarin pembahasan pelajaran ke-25 tahun yang ke-7. Sekarang pelajaran ke-26. Bermula pelajaran yang ke-26, Fathu Fadaka, itu penaklukan Fadak. Fadak ini di footnote dibilang baldatun bainaha wa bainal madinati yaumani. Fadak itu adalah satu negeri di antara negeri wa bainal Madinah, dan di antara Madinah itu 2 hari perjalanan, yaumani. Wa bainaha, dan di antaranya negeri, wa baina Khaybara, dan di antara Khaybar kemarin nama kota juga kota duna marhalah, di bawah satu marhalah. Jadi Fadak ini nama kota, berarti nama negeri ya. Jadi penaklukan kota Fadak. Wasulhul Taima'a, dan perdamaian Taima. Taima ini adalah di footnote nomor 2, itu paling bawah ya. Taima'u maudi'un qaribun, itu satu tempat yang dekat min badiyatil Hijazi, daripada pegunungan Hijaz atau kota Hijaz. Yukhraju minha ila Syami, yang keluar minha daripadanya Taima, atau daripadanya jalan ila Syam, kepada kota Syam. Jadi ini bisa tembus ke kota Syam dari Taima ini, ala tariqil Balqa, melalui jalan Balqa namanya. Berarti Taima ini nama suatu tempat. Perjanjian Taima, perjanjian yang dilakukan di satu tempat. Wa ghazwatul Wadil Qura, dan peperangan Wadil Qura. Wadil Qura juga ada di bawahnya tuh Wadil Qura, footnote nomor 3. Quran bainal Madinah wasyami, itu satu desa di antara kota Madinah dan kota Syam. Jadi Wadil Qura nama desa, Taima nama tempat, Fadak nama negeri ya. Poin yang pertama, ba'da fathil Khabara, sesudah penaklukan kota Khaybar, talabar Rasul, mencari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, min Yahudi, daripada orang Yahudi, Fadaka, kota Fadak. Menuntut atau mencari ya, talabah. Ta'ata, akan taat. Maksud taat di sini supaya menyerah. Fasalahuhu, maka membuat perjanjian oleh mereka Yahudi Fadak, hu, akannya Nabi, ala hakni, di atas melindungi, dimaihim, darah-darah mereka Yahudi Fadak, wa tarki amwalihim, dan meninggalkan harta-harta mereka Yahudi Fadak. Poin yang pertama. Poin yang kedua, walamma, dan manakala sami'a, telah mendengar,
fi'il madhi ya. Yahudu oleh orang Yahudi taima'a akan taima. Yahudi taima maksudnya tempat tadi ya. Ma akan barang hala yang menimpa ianya barang bi Yahudi Khaybara dengan Yahudi di kota Khaybar. Tulis. Kok enggak tulis? Ada artinya. Bi Yahudi dengan orang Yahudi Khaybara kota Khaybar. Salahu niscaya membuat perdamaian mereka Yahudi Taima Rasulah akan Rasul sallallahu alaihi wasallam ala dafni di atas menyerahkan jizyati pajak atau upeti kalau bahasa kita. Pajak atau upeti. Wa makasu dan menetaplah mereka Yahudi Taima fi biladihim pada negeri mereka Yahudi Taima. Aminin hal keadaan mereka Yahudi Taima aminin itu yang aman sentosa. Poin yang ketiga wada'a dan mengajak ianya Nabi alaihi salatu wassalam Yahuda Wadil Qura akan Yahudi desa Wadil Qura. Kemana Nabi mengajak ila ta'ati kepada ketaatan, kepatuhan, penyerahan diri, patuh terhadap aturan yang ada. Pada taat ini patuh, patuh terhadap perintah Nabi. Fa'abau maka enggan mereka Yahudil Qura menolak, maksudnya melawan. Wa qatalu dan bahkan membunuh atau dan aja lah, dan membunuh oleh mereka Yahudi Wadil Qura muslimina akan orang-orang Islam. Poin yang keempat faqatalahumul muslimuna maka memerangi humu akan mereka Yahudi Wadil Qura muslimuna oleh orang-orang Islam. Humu akan mereka Yahudi Wadil Qura muslimuna akan orang-orang Islam. Oleh orang-orang Islam. Wa ghanamu dan mengambil ghanimah mereka orang Islam dan mengambil ghanimah mereka orang Islam minhum daripada mereka Yahudi Wadil Qura. Katsiran akan yang banyak. Summa kemudian taraka meninggalkan Rasulu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam al-arda akan bumi, akan tanah. Untuk siapa ditinggalkan? Li ahliha bagi penduduknya Wadil Qura, warganya, penduduknya, ahlinya. Yazra'unaha hal keadaan mereka itu yang menanam oleh mereka Yahudi Wadil Qura akannya tanah ardi bisyatrin dengan sebahagian, maksudnya separuh
dengan separuh ma barang yukhrijuna yang mengeluarkan oleh mereka Yahudi Wadil Qura minha daripadanya bumi. Wa kadzalika dan demikian dan sabit seperti demikian Suana'a memperbuat ianya Nabi bil ardi Khaybara dengan bumi dengan tanah di kota Khaybar. Penjelasannya nanti ya. Tulisnya. Poin yang kelima fa'amina maka memberi keamanan muslimuna oleh orang-orang Islam memberi keamanan atau memberi rasa aman muslimuna oleh orang-orang Islam syarral Yahudi akan kejahatan Yahudi atau lebih pasnya fa'amina maka amanlah muslimuna orang-orang Islam syarral Yahudi akan kejahatan orang Yahudi waraja'u dan kembali mereka orang Islam ilal Madinah ke kota Madinah muayyidaina hal keadaan mereka itu yang kokoh hal keadaan orang Islam maksudnya zafirina lagi yang sukses atau berhasil lagi yang menang oke. Nah jadi itu dia pelajaran yang ke-26 arti dan tinggal ada. Nah jadi ada 3 poin sini ya. Yang pertama terjadinya penaklukan oleh orang Islam terhadap kota Fadak. Nah, yang kedua perdamaian di tempat yang bernama Taima. Nah, yang ketiga peperangan Wadil Qura. Yang Wadil Qura ini memang betul-betul terjadi peperangan. Bahkan mereka luan yang mengajak perang. Nah, kita lihat poin pertama. Jadi sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Khaybar, sudah menang tuh di pelajaran ke-25 berhasil menaklukkan kota Khaybar. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mencari orang-orang Yahudi kota Fadak, negeri Fadak supaya orang-orang Yahudi Fadak ini mau menyerah juga seperti orang Yahudi di kota Khaybar. Lalu orang Yahudi Fadak ini membuat perjanjian, karena takut melihat penduduk Khaybar ini kalah, agar diri mereka maksud darah ini jiwa dan harta-harta mereka ini aman, tidak diambil oleh orang Islam. Yang pertama. Yang kedua, sesudah Yahudi Taima ini mendengar tentang kejadian yang terjadi terhadap orang Yahudi di kota Khaybar, kalah, dapat info bahwasanya Yahudi Khaybar ini telah dikalahkan oleh orang Islam. Maka mereka melakukan perdamaian dengan Nabi dengan cara mereka bayar pajak. Dan seharusnya di Indonesia ini seperti itu. Di Aceh ini khususnya. Ini enggak kan?
harus membayar pajak apabila tinggal di kota Islam. Nah, ini udah ada contohnya. Kalau enggak bisa diusir. Sesudah mereka membayar pajak, mereka boleh tinggal di negeri orang Islam secara aman. Artinya tidak diganggu. Ya, asalkan mereka juga tidak mengganggu. Itu poin yang kedua. Lalu Rasulullah SAW juga mengajak kepada orang-orang Yahudi di desa Wadil Qura, nah, untuk menyerahkan diri juga. Nah, untuk taat maksudnya ikut apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Walaupun mereka tidak memasuk Islam, mungkin belum digerakkan hatinya sama Allah, minimal apa yang Nabi arahkan didengerin. Ternyata enggak, fa'abau, maka mereka menolak, enggan mereka, enggak mau. Bahkan mereka ini melakukan gencatan senjata, atau mereka mengadakan peperangan dengan orang Islam, menentang. Itu nomor 3 ya. Nah, yang keempat, karena orang-orang Yahudi di desa Wadil Qura ini telah melakukan peperangan, mengajak perang, maka dengan terpaksa orang-orang Islam juga melakukan peperangan, ya, melawan. Nah, dan hasil daripada peperangan tersebut, mereka mendapat harta ganimah atau harta rampasan perang yang banyak. Akhirnya kalah juga. Nah, mereka yang bergaya, sok gaya lah kalau bahasa kita, mereka yang kalah. Nah, tetapi Rasulullah SAW juga masih baik terhadap mereka. Oleh Rasul mereka ditinggalkan satu petak tanah sesudah kalah, yang mana mereka di situ harus bekerja, ya, menanam sesuatu yang kemudian sesudah dipanen itu hasilnya dibagi 50% per orang, per golongan. Artinya mereka yang menanam, sesudah ada hasil 50% untuk mereka, 50% untuk umat Islam. Artinya separuh-separuh. Dan Rasulullah juga memperbuat yang demikian. Artinya apa? Menyisakan tanah untuk bercocok tanam. Maksudnya menyuruh semacam ladang gitu ya, kepada penduduk Khaybar, untuk kemudian nanti dibagi 2 juga hasilnya kepada orang Islam. Nah, yang terakhir, maka sesudah berhasil daripada menaklukkan kota Fadak, perjanjian dengan Taima juga telah dilakukan, mendapat pajak dari Yahudi Taima, dan peperangan Wadil Qura juga telah dimenangkan, bahkan bisa mendapat ghanimah yang banyak serta untung yang lumayan, ya, separuh seorang. Nah, maka dikala itu orang-orang Islam menjadi aman dari kejahatan, dari gangguan orang-orang Yahudi, ya. Nah, sesudah itu orang Islam kembali ke Madinah dengan gembira, dengan kekuatan yang besar serta dengan kemenangan. Nah, gitu ya. Jadi ini singkat, gak panjang-panjang. Pelajaran ke 26 ya. Ngerti nih? Ngantuk semua ya. Masya Allah, banyak nih pahalanya melawan ngantuk.